Kabar sangat mengejutkan hati kemarin malam tiba-tiba beredar di sebuah jejaring sosial. Penyanyi energik Agnes Monica diberitakan meninggal dunia. Agnes memang sudah dirawat di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta sejak hari Rabu lalu. Namun demikian, berita duka cita itu tak lain hanya berita bohong belaka. Kemarin Agnes justru sudah diizinkan pulang dari rumah sakit. Sekalipun masih harus duduk di kursi roda dan lehernya harus ditopang dengan penyangga, namun Agnes tampak sehat dan ceria. Seperti apa tanggapan Anang dan anak-anaknya untuk kehamilan Krisdayanti? Bagaimana pula kondisi Syeha Salam Sagran alias Atta yang disebut-sebut telah menikah dengan seorang pria bule di Timor Leste? Anang masih dalam tahap pacaran dengan Ashanty. Krisdayanti sudah mengandung anak Raul Lemos. Dan Atalita, mantan istri Raul Lemos tersebut, ternyata juga sudah mengakhiri masa jandanya. Perempuan yang masih menyimpan dendam untuk Krisdayanti akhirnya menikah dengan seorang pria bule. Meski hamil sebelum resmi menikah dengan Raul Lemos, namun Kade tak mau ambil pusing. Seperti kita ketahui, Kade Raul menikah 20 Maret lalu. Itu berarti usia pernikahan mereka masih berjalan 2 bulan 10 hari. Sementara usia kehamilan Kade sudah memasuki 6 bulan. Cinta Raul memang segala-galanya bagi Kade. Dari awal, sekalipun dituding bermain api di belakang Anang Hermansyah ataupun dituduh merebut suami orang, Kade tetap berjalan di atas keyakinan cintanya. Sekuat apapun tekanan yang datang, tak kuasa menggoyahkan cintanya untuk Raul. Apalagi si jabang bayi buah cintanya bersama Raul telah hadir di rahimnya. Sekalipun lelah harus bolak-balik Jakarta Dili, namun Kade bahagia menjalani hari-harinya sebagai seorang penyanyi dan juga sebagai seorang istri Raul Lemos. Iya. Dari Singapura Bali ya? Oh enggak, pulang ke Dili dulu kita kemarin. Masih belum juga, masih tentatif juga lahirannya mau di mana. Yang penting pokoknya saya masih diizinin bisa terbang sampai bulan Agustus gitu. Karena kan selain harus traveling, juga harus dampingin suami juga. Selain Anang Hermansyah yang juga sangat terpukul dengan kisah percintaan Kade dan Raul dulu adalah Syeha Salam Sagran alias Atta. Ya, mantan istri Raul Lemos tersebut jelas-jelas menuding Kade sebagai perusak rumah tangganya. Namun cerita sakit hati itu agaknya mulai terlupakan. Atta sendiri sudah mengakhiri masa jandanya. Minggu 22 Mei lalu, Atta secara resmi diberitakan telah menikah dengan seorang pria berkebangsaan Portugal bernama Carlos Valre di Dili, Timor Leste. Tapi benarkah Atta tak lagi menyimpan dendam untuk Kade? Bagaimana kalau nantinya Atta dan Kade bertemu di Dili? Bukankah Dili hanyalah kota kecil, sehingga pertemuan itu besar kemungkinan akan terjadi? Saya yakin nanti kami pasti akan berpapasan di jalan, akan berpapasan dalam toko. Itu udah pasti karena ini kota Dili itu kan sangat kecil ya. Ya seperti apa ya, saya kan apa adanya. Apapun juga kan, kalau yang merasa malu, yang merasa kurang kan bukan saya dong, kan gitu. Jangan tanya ke saya mestinya. Kalau saya kan enggak apa-apa, boleh aja. Tapi saya juga pengen kok bisa ketemu, saya kan pengen lihat ya langsung ya. Kade sendiri tak ingin memperpanjang masalah. Bahkan secara besar hati, Kade dan Raul mengucapkan selamat untuk pernikahan Atta dan Carlos. Kami berdua mengucapkan selamat atas pernikahan Ibu Secha dengan suaminya. Turut berbahagia. Untungnya di tengah badai hujatan yang sempat datang, Kade justru mendapat dukungan dari sang mantan suami Anang Hermansyah.
Demikian juga dari Aurel dan Azriel. Kedua buah hati KD dari pernikahannya dengan Anang tersebut juga menyambut hangat calon adik mereka. Oh iya, udah nih Mimi punya adik lagi, aku punya adik lagi maksudnya. Seneng banget sih, aku juga kemarin dikasih tahu ternyata adanya cewek gitu, seneng banget. Udah nggak tahu tuh adiknya tuh perempuan, langsung seneng. Oh, anak-anak seneng kok. Seneng banget melihat kehamilan ibunya Riri, seneng. Aku rasa sekarang Yanti maupun Raul dan keluarga besarnya pasti lagi bagaimana menjaga itu sampai berhasil, sampai sehat semua. Lebih ke sana lah. Yang ini kan sudah ada, tinggal dibereskan, nanti orang tinggal aku bicara dengan Raul saja kok. Jika KD sedang berbunga-bunga, Agnes Monica justru sebaliknya. Ia tampak kesakitan usai menjalani perawatan di sebuah rumah sakit. Parahnya lagi, Agnes harus mengurut dada karena sempat diberitakan meninggal dunia di dunia maya. Apa sebenarnya sakit yang diderita Agnes? Benarkah penyanyi energik ini sempat bertarung melawan bahaya maut sebelum dinyatakan sembuh oleh pihak medis? Berbagai informasi aktual dari jagat hiburan tanah air kita siap kami sajikan. Seperti apa potret kehidupan para artis kita? Semuanya akan kami sajikan secara aktual di Kabar Kabari. Kabar sangat mengejutkan hati kemarin malam tiba-tiba beredar di sebuah jejaring sosial. Penyanyi energik Agnes Monica diberitakan meninggal dunia. Agnes memang sudah dirawat di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta sejak hari Rabu lalu. Namun demikian, berita duka cita itu tak lain hanya berita bohong belaka. Kemarin Agnes justru sudah diizinkan pulang dari rumah sakit. Sekalipun masih harus duduk di kursi roda dan lehernya harus ditopang dengan penyangga, namun Agnes tampak sehat dan ceria. Jalan dulu, Pak. Kasih jalan, Pak. Iya. Kasih jalan, Pak. Maksudnya kasih jalan aja, kasih jalan dulu, kasih jalan. Dia sambil jalan. Bisa ngambil dari samping. Jalan, Pak ya. Jangan ditutupin. Pak jangan tinggi, Pak ya, sambil jalan nih. Agnes, sambil jalan, sambil jalan. Pak, samping, Pak. Ya memang aku benar meninggalkan rumah sakit gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau aku bilang ya itu artinya anggap aja artinya aku bakal mau panjang umur gitu. Sebagai seorang penyanyi dan juga penari, Agnes memang sangat keras menempa tubuhnya. Latihan keras bersama para dansernya senantiasa ia lakoni guna mendapatkan aksi panggung yang menawan. Sayang, raga tak selamanya kuat menopang keinginan jiwa. Karena hari ini fisioterapinya agak berbeda, fisioterapinya tuh mulai angkat beban yang memang melatih otot aku di bagian sini, yang bagian yang cedera. Dan setiap kali aku narik ya, aku ini painnya luar biasa, sakitnya luar biasa gitu. Tapi setiap kali aku merasakan sakit itu, aku bilang sama diri aku sendiri gitu. Kalau no pain no gain. Dan aku tahu I make a promise I'm gonna be a better me and I'm gonna be stronger than ever. Itu aja. Taruh dulu kursi mana.
Pemirsa, siapakah yang berhak mendapatkan gelar Miss Indonesia 2011? Temukan jawabannya di Malam Puncak Miss Indonesia 2011, Jumat 3 Juni 2011. Dan simak terus kabar-kabari dan cek dan dicek dari hari Senin sampai Sabtu pukul 3 sore tentunya hanya di RCTI Oke. Terima kasih dan sampai jumpa.